Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi pembelajaran mata kuliah mikroprosesor yang telah saya pelajari setelah UTS. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Firmansyah Marwan dengan NPM saya yaitu 22110197 dari kelas TIP 2102. Oke, marilah kita mulai presentasi saya. Sebelumnya kita harus mengenal dulu mengenai software yang akan digunakan, yaitu Bascom AVR. Software Bascom AVR adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk mempelajari pemrograman microcontroller AVR. Bascom AVR adalah software IDE atau Integrated Development Environment karena dalam software tersebut telah dilengkapi dengan teks atau source code editor dan compiler. Berikut adalah tampilan utama dari software Bascom AVR. Nah, di sini adalah cara penggunaan software Bascom AVR. Dengan langkah pertamanya, yaitu buka software Bascom AVR. Caranya bisa melalui menu Windows atau menu Start, lalu klik All Program, lalu ada folder dengan nama MCS Electronics, lalu akan muncul softwarenya yang bernama Bascom AVR. Atau bisa juga dengan double klik icon software Bascom AVR yang tersedia di desktop Anda. Langkah kedua yaitu membuka jendela text editor baru. Untuk membuka jendela text editor baru, yaitu pilih opsi toolbar file, lalu klik new. Kemudian akan terbuka halaman baru yang digunakan atau yang akan digunakan untuk mengetik program yang ingin kita buat. Langkah berikutnya yaitu membuat program basic. Seperti berikut ini adalah contoh program basic di jendela text editor yang kita buka sebelumnya. Lalu langkah keempat, menyimpan program basic. Cara menyimpan file program adalah sebagai berikut, yaitu pilih opsi toolbar file, lalu klik save atau bisa juga dengan shortcut yaitu Ctrl S. Jika sudah, maka tentukan nama file program basic yang kita buat dengan diberi ekstensi .bas. Kemudian temukan folder atau direktori tempat kita akan menyimpan file program tersebut. Contohnya seperti gambar di bawah. Langkah berikutnya yaitu melakukan proses kompilasi program. Jika program sudah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah mengkompil atau kompilasi program tersebut sehingga didapatkan file baru yang kita butuhkan. Caranya yaitu pada toolbar, pilih program lalu klik compile, atau cukup tekan tombol shortcut F7, seperti gambar di bawah. Jika di dalam program masih ada kesalahan, maka akan muncul pesan error. Seperti gambar di bawah, ada error di pertama, line atau baris 21, unknown statement, LOO, in file, dan sebagainya. Baik, masuklah kita ke materi pertama yaitu LED. Nah, ini adalah perangkat yang digunakan dalam menjalankan atau menggunakan program-program yang dijalankan. Tidak hanya LED, namun ada beberapa program lainnya. Di mana di situ ada konektor 3, ada USB, ada jumper 3, CN, konektor 7, konektor 4, dan lain-lainnya. Dengan keterangan yaitu USB untuk konektor USB untuk proses download, jack konektor untuk power supply 6-9 volt DC 16. Lalu ada CN1 koneksi LCD, ada CN2 koneksi LSP dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh program LED, yaitu menghidupkan program LED di port B. Ada rec file sama dengan m8535.dat. Di situ adalah file registrasi dengan menggunakan menggunakan sebuah chip atau prosesor
yang sesuai dengan nama tersebut. Lalu untuk penggantian filenya bisa diganti sesuaikan dengan yang digunakan. Lalu ada kristal sebanyak 16.000. Lalu ada DDRB yaitu outputnya di port B. Lalu ada port B untuk data outputnya. Lalu ada N untuk mengakhiri kode program. Maka hasilnya seperti di bawah ini. Mana dari yang telah program yang dibuat tadi, maka lampu 1, 2, lampu 1, 3, 5, dan 7 akan hidup. Sedangkan 2, 5, 2, 4, 6, 8 maksud saya itu lampunya mati. Nah, untuk rangkaian LED sendiri yaitu cukup dengan kabel pinhead dari hubungkan kabel pinhead maksud saya ke konektor 11 atau CN11 dengan port P 0 sampai 7. 0 sampai 8. 0 sampai 6. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya, 7 segment. Nah, 7 segment ini programnya sedikit cukup rumit. Nah, contohnya di sini terdiri dari 8 segmen A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, contohnya di sini angka 0, kita ingin membuat angka 0 untuk kolom A, B, C, D, E, F itu dibuat 0 dikarenakan inilah yang akan dihidup di segmennya nanti. Sedangkan GH itu terletak di tengah dan H otomatis nih mati. Seperti itu. Lalu di sini ada rangkaiannya, yaitu pertama kabel pinhead dihubungkan ke port A dan ke channel 3, konektor 3 atau CN3. Lalu port B, kabel pinhead port B maksud saya kabel pinhead ini dihubungkan ke port B dan channel 4. Port B yaitu 0 sampai 7, lalu ke CN4 yaitu sampai semuanya A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk yang port A tadi, ini cuma sampai 3 saja yang dihubungkan, kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk CN3 semuanya 1 sampai 4. Lalu ada contoh programnya seperti ini. Ini untuk tampilkan angka 0123. Nah, di sini sudah jelas port B-nya ini ada angka 0. Itu juga dengan yang di bawahnya. Untuk WMS sendiri ini dia akan jeda selama 5 detik atau sekitar 5 milisecond. Kira-kira seperti itu. Nah, maka dia akan berulang-ulang looping. Lalu end. Nah, di sini adalah hasil programnya. Di sini terlihat di layar yaitu 0123, maka program sukses dan angkanya bisa tampil seperti ini. Lanjut ke materi berikutnya, dot matrix. Dot matrix ini dia memiliki kolom sebanyak 5 kolom dan barisnya sebanyak 7. Berikutnya, nah untuk rangkaiannya sendiri yaitu kabel pinhead ini dihubungkan ke port C dan ke CN5 seperti ini. Lalu untuk port D dihubungkan ke CN6 untuk barisnya. Kalau tadi yang port C CN5 itu untuk kolomnya. Nah, langsung saja ke contoh programnya. Seperti ini. Ini program untuk membuat atau menampilkan dot matrix huruf K. Logika programnya seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Huruf K akan tampil di layar dot matrix tadi seperti ini. Lanjut ke materi berikutnya yaitu LCD.
Nah, untuk rangkaian LCD ini eh, port D, ini kabel pindad ini dihubungkan ke port D dan ke CN1 yang ini. Sesuaikan dengan jumlah kabel yang diperlukan. Lalu untuk jumper 1 dibuat ke pin B, lalu jumper 2 ini harus on atau aktif. Lanjut ke programnya seperti ini. Untuk config LCD pin ini adalah hubungan dari kabel port D tadi, kabel tadi yang dihubungkan ke port D dan kabel kabel port C dan kabel ke CN4 tadi. Lalu di sini ada config LCD, yaitu layarnya 16x2, lalu di kursornya dinonaktifkan. Lalu ini adalah coding untuk menampilkan yang ingin kita buat. Seperti ini ada nama saya di sini, lalu di bawahnya ada LCD informatika. Hasilnya terlihat seperti ini. Firmansyah informatika. Lalu materi terakhir yaitu keypad. Untuk rangkaiannya sendiri yaitu kabel pinhead ini ada beberapa kabel yang dihubungkan seperti kabel pinhead ini yang warna biru dan putih dan hitam dihubungkan ke CN12 dan port D. Port D-nya ini sampai dari 0 sampai 3. Lalu ada juga kabel berikutnya dihubungkan ke konektor 13 atau CN13 dan dikonekkan ke port D juga. Untuk port D sendiri dari port D3 sampai port D6. Lalu jumpernya sini posisi 1 dan 2. Nah, ini contoh program keypad seperti ini. Maka hasilnya nanti jika kita tekan angka 1, maka di sini akan muncul 1, untuk 2 akan muncul 2, 3, angka 3 di sini, 4, angka 4, 5, angka 5, dan seterusnya. Untuk menghilangkan bisa tekan reset di bawah di sini. Kira-kira seperti itu. Sekian atau demikian hasil presentasi materi yang setelah saya pelajari setelah UTS ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.